Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Dia baik kepadaku. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita secara khusus untuk bersekutu bersama dengan umat Tuhan bersama di segala tempat dan waktu. Silakan bersatu teduh sejenak. Marilah kita bersama berdiri. Mari kita memulai ibadah ini sambil mengagungkan Allah di bumi ini. Jemaat yang terkasih, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu dan atasmu juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita yang pada saat ini, pada hari ini, ketika Bapak Ibu menyaksikannya, sebenarnya kita sudah bisa melakukan rekaman kembali di gereja. Jadi kalau Bapak Ibu ngikut yang minggu lalu itu dilakukan dalam hari yang sama dan kita bersyukur atas hal itu. Tema kita pada minggu hari ini adalah ketabahan dalam berharap. Mungkin hari ini harapan kita menjadi kandas karena kita menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan kita. Mungkin juga iman kita menjadi luntur. Ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan, kita mulai enggan berdoa, enggan bersaat teduh karena sepertinya Tuhan diam saja, tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi persoalan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui tema hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki ketabahan saat menjalani kesulitan hidup. Karena ketabahan yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen adalah sebuah ketabahan dalam berharap pada Sang Sumber hidup kita. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 146 ayat 5 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pemazmur menekankan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, keberhasilan dalam hidup ini. Dialah Allah penolong kita dan kepadanyalah kita berharap. Sungguh
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita akan memasuki bagian pengakuan dosa. Dan oleh karena itu marilah kita bersama-sama pada saat ini menundukkan hati kita, pikiran kita, seluruh diri kita ke hadapannya di dalam doa pengakuan dosa. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi, dan kemudian saya akan tutup di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, inilah sebagian dari pengakuan dosa kami ya Bapa. Ampunilah karena kami adalah orang-orang yang masih sulit mengendalikan, menguasai diri kami sendiri, sehingga kami kembali terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa yang melukai tidak hanya Engkau tetapi juga melukai sesama kami ya Bapa. Bantulah kami sehingga kami dapat berubah, kami dapat menjadi pribadi yang karakternya, yang tindak tanduknya sehari-hari mencerminkan teladan kami Yesus Kristus. Bantulah kami ya Bapa, karena kami rindu untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekalian, mari kita bersama berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang disampaikan Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama hingga yang kedua. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dan yang kedua berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengikuti kebaktian pada saat ini. Walaupun bukan dalam kondisi yang ideal, dalam bayangan kami di mana kami biasanya berkumpul secara fisik satu dengan yang lain. Tapi kami menyadari ya Bapa, bahwa persekutuan secara virtual ini juga terjadi hanya di dalam penyertaan-Mu saja. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami mohon juga pada saat ini, berkatilah seluruh diri kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menyimak firman Tuhan dengan baik. Hati kami tidak lagi tertuju kepada komputer atau handphone yang ada di depan kami, tapi benar-benar tertuju kepadamu saja dan merasakan penyertaan Allah di dalam kebaktian ini. Oleh karena itu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kembali berdiri karena kita akan membaca bacaan Injil yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 hingga 37. Injil Markus pasal 7 ayat 24 hingga 37 berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sangat berharap Bapak Ibu saudara sekalian tidak bosan melihat tema kita pada saat ini. Ketika kita berbicara tentang tabah, ketika kita berbicara tentang berharap, itu rasanya sesuatu yang sering sekali dikumandangkan di dalam tema-tema kebaktian, khususnya di dalam minggu-minggu biasa yang ya disebut minggu biasa, kita menggunakan liturgi yang hijau.
Apalagi di masa-masa pandemi ini ketika segala sesuatunya ya tidak bisa kita kendalikan, sering kita mendengar kata-kata berdoa, berjaga-jaga, tabah, berharap. Dan oleh karena itu kadang-kadang beberapa orang menjadi lelah mendengar kata-kata ini. Lelah mendengar kata-kata bersabar, lelah mendengar kata-kata tabah. Kenapa? Karena merasa bahwa penantiannya kok terasa sia-sia ya. Rasanya saya sudah berdoa lama sekali. Tuhan, pandemi ini sudah 1,5 tahun lebih. Kenapa belum beres-beres? Kalau saya baca di Alkitab, kayak misalnya kita tadi baca di dalam Markus pasal 7. Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Orang yang tuli, yang gagap, kemudian hanya dengan melakukan sedikit, orang itu bisa sembuh. Kita banyak lihat mukjizat-mukjizat Yesus. Tuhan kalau mau bisa dengan segera menyelesaikan. Kenapa harus lama sekali? Apakah kita memang tidak dikasihi Tuhan? Dan itu yang mungkin masuk ke dalam benak kita. Tidak heran kenapa kadang-kadang justru pada saat merasa kesulitan, ketika kita merasa ada di dalam tekanan, ada di dalam stres, iman kita jadi goyah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita semua merasa lagi senang-senang, berdoa merasakan kehadiran Tuhan itu rasanya mudah sekali, bukan? Rasanya gak ada orang yang kemudian imannya goyah karena dia merasa sangat bersukacita. Enggak. Iman seseorang mulai goyah karena dia merasa ada di dalam kesulitan, merasa bahwa Tuhan itu kok tidak menolong dia. Padahal saya baca Alkitab tiap hari, saya berdoa tiap hari, saya orang yang saleh. Tapi kenapa kondisi ini terus terjadi kepada saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya mengikuti rekaman pada saat ini, saya tadi pagi mengikuti sebuah seminar yang disampaikan oleh rekan penatua di GKI yang lain gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu topik yang menarik yang dia sampaikan, yaitu tentang bagaimana kita harus reality check istilahnya. Bagaimana kita harus menyadari kondisi yang kita ada pada saat ini. Sadar bahwa sekarang misalnya adalah pandemi. Dan bukan cuma disadari tapi dihayati benar-benar. Kenapa? Karena itu jadi titik tolak kita yang pertama. Bapak Ibu, kenapa sih ada orang-orang yang kemudian menyerah, ada orang-orang yang merasa tidak nyaman, imannya goyah? Karena mereka tidak bisa menerima keadaan. Dan ini masalah kita sebagai manusia yang pertama. Itu kenapa misalnya di tengah-tengah pandemi, banyak orang yang mengatakan ya, utamanya pada waktu-waktu awal ya, wah ini virus corona ini bohong, vaksin itu nggak ada gunanya, gini gitu, buka masker aja dan sebagainya. Kenapa? Mereka tidak bisa dan tidak mau menerima keadaan. Dan buat kita bahkan orang-orang Kristen yang mungkin terperangkap dalam kondisi tidak bisa menerima keadaan, kita jadi orang yang bertanya-tanya, jadi orang yang marah kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau menciptakan dunia ini baik. Tuhan, katanya Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Mana buktinya? Itu pertanyaannya, bukan? Mana bukti? Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini menggambarkan dua kisah yang menurut saya sangat menarik. Kita utamanya melihat Alkitab dari sisi kisah yang belakangan. Kalau dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Bagaimana kita melihat Yesus itu bisa menyembuhkan orang dengan mudahnya, membuat mukjizat-mukjizat, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya. Macam-macam. Tapi jarang kita menyimak apa yang terjadi di masa-masa yang mungkin sulit. Dan bacaan kita pada hari ini Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 30 ini satu bacaan yang sulit Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kenapa? Karena pertama Yesus berhadapan dengan seseorang yang bukan adalah orang Yahudi, dan kemudian tampaknya terjadi percakapan yang buat kacamata kita kok rasanya gak enak ya dibacanya. Saya ingin membacakannya bagi kita semua. Markus pasal 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kok Yesus berkata seperti itu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejujurnya saya sempat bergumul juga. Kenapa Yesus mengatakan hal-hal yang dalam kacamata manusia mungkin pada saat ini kasar sekali? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pendalaman yang saya lakukan, saya menghayati bahwa kondisi pada saat itu memang menggambarkan situasi yang seperti itu. Orang-orang Yahudi melihat orang-orang non-Yahudi itu sebagai bangsa kelas 2. Bukan bangsa kelas 2 aja kali, nggak ada harganya. Orang Yahudi karena punya superioritas merasa, kami adalah orang pilihan Allah, orang yang paling benar. Yang lainnya itu nanti siap-siap semuanya masuk neraka. Mereka nggak ada bedanya dengan hewan-hewan yang lain. Yesus mengatakan hal ini di sini bukan untuk menggunakan kata-kata kasar itu kepada perempuan Sirofenisia ini, tapi menggambarkan bagaimana kacamata orang Yahudi pada saat itu memandang seorang Yunani. Yesus ingin menanyakan kepada perempuan itu, perempuan, kamu sadar gak sih apa yang sedang kamu lakukan? Kamu itu datang kepada seorang Yahudi yang tentunya dalam bayangan orang Yahudi itu pastinya akan berbuat baik untuk orang-orang Yahudi. Kalau istilahnya tadi, untuk anak-anaknya. Dan ini satu pikiran yang masuk akal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang yang dari bangsa lain mendatangi seorang Yahudi yang dianggap oleh sebagian orang mungkin Mesias, walaupun masih ada keraguan di dalam hati mereka. Dan kalau memang Yesus itu adalah Mesias di dalam bayangan orang Yahudi, kan nanti dia yang akan membebaskan bangsa Yahudi itu ya. Mungkin orang Yunani ini jadi terbuang atau habis. Kamu sadar gak bahwa kamu itu sedang datang ke musuh kamu? Yesus melakukan reality check kepada perempuan itu. Dan kemudian perempuan itu dengan sangat rendah hati mengatakan, Tuhan, di ayat 28, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia menyadari posisinya bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Saya minta remah-remah saja gak apa-apa deh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya ini adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena saya kadang-kadang mengamati bahwa kita sebagai orang Kristen itu kadang-kadang punya perasaan, kita ini kan anak Tuhan, berarti saya punya privilege dong. Saya punya bonus dong, karena saya jadi orang Kristen, pastilah saya harusnya dapat berkat. Karena saya jadi orang Kristen, pasti dong diberkati Tuhan. Tapi orang ini, perempuan Sirofenisia ini, mau datang mengatakan, Tuhan saya dapat remah-remah sisa aja gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa di mata Tuhan kita ini semua sama, dan apakah kita bisa melakukan hal yang sama seperti perempuan Sirofenisia ini? Ketika kita berada di dalam kesulitan yang luar biasa, ketika kita merasa terguncang imannya, bingung harus berbuat apa, kemudian doa kita kepada Tuhan, Tuhan saya minta remah-remah aja gak apa-apa. Saya percaya Tuhan itu pasti memberikan, walaupun yang mungkin saya dapatnya menurut kacamata manusia sedikit, saya tetap terima dan terima kasih Tuhan atas hal itu. Seringkali dalam doa-doa kita mungkin kita mengharapkan hal-hal yang besar. Siapa sih yang tidak mau ada hal-hal besar terjadi di dalam kehidupan kita? Tapi maukah kita
membuka hati kita, membuka diri kita. Tuhan, sedikit saja itu tidak apa-apa. Dan karena iman yang seperti itulah akhirnya anak perempuan Sirofenisia ini disembuhkan oleh Tuhan. Pengharapan yang seperti itulah yang kemudian dilihat Tuhan adalah hal yang benar, hal yang baik. Ketika kita tabah, ketika kita berharap, ketika kita meminta hal-hal besar terjadi di dalam kehidupan kita, membuat kita bisa mengatasi segala tantangan kita mungkin secara ajaib atau tidak terpikirkan. Maukah kita membuka diri juga bahwa mungkin pada saat ini Tuhan memberikan kita dalam kacamata manusia tidak banyak. Apabila kita memiliki iman yang seperti itu, maka syukurilah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itulah iman seorang Kristen yang benar. Iman seorang Kristen yang benar bukanlah iman seorang anak yang mengharapkan papi, mami, kalau nanti saya ulang tahun, saya dapat hadiah dong. Atau papi, mami, saya nilai ulangannya bagus, saya minta dong hadiah. Sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, harusnya iman kita tidak seperti itu. Iman kita adalah iman seperti seorang anak yang memang mungkin sudah dewasa. Yang mungkin berkata kepada orang tuanya, papi, mami, opa, oma, walaupun mungkin saat ini opa, oma sudah tidak bisa memberikan kepada saya apa-apa karena opa, oma mungkin sudah sakit, sudah terbaring di tempat tidur, tapi saya akan tetap mengasihi opa, oma dan mengurus opa, oma. Itu iman seorang yang dewasa. Itu kenapa juga Bapak Ibu Saudara sekalian kata tabah di dalam bahasa Yunani itu bukan cuman berarti diam saja. Ada orang yang kadang-kadang mengartikan tabah itu artinya oke, ada tantangan, kesulitan. Ya memang udah harusnya seperti itu, saya diam aja nanti tunggu waktu berlalu. Bukan seperti itu. Di dalam bahasa Yunani kata tabah itu dihayati sebagai orang yang tidak hanya bertahan menghadapi tantangan tapi juga berjuang mengatasinya. Orang yang tabah artinya adalah orang yang berjuang, terus melakukan apa yang terbaik, apa yang benar. Bukan hanya orang yang menutup pintu, berdoa kepada Tuhan, minta mujizat. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian iman seorang Kristen yang dewasa. Iman yang terus menghayati bahwa Tuhan, walaupun pada saat ini rasanya saya tidak merasakan berkat Tuhan, tapi saya tahu Tuhan mengasihi saya. Iman yang mengatakan bahwa walaupun pada saat ini saya merasa kesulitan dan saya tidak mungkin belum merasakan berkat Tuhan, tapi saya tetap mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama saya. Itulah iman orang Kristen. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menganugerahkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kekuatan, sehingga ketika di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi pergumulan hidup, Bapak Ibu dapat senantiasa tidak hanya berpegang kepada Tuhan, tapi juga terus mengupayakan kebaikan dan kebenaran kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan bersatu.
Marilah kita bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diingatkan bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa memiliki pengharapan dan ketabahan yang benar. Bukan sebuah pengharapan dan ketabahan yang hanya berdiam, menunggu perubahan yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi sebuah ketabahan di dalam penderitaan terus berbuat dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon berikanlah kepada kami kekuatan, karena kami sadar bahwa melakukan hal itu bukanlah hal yang mudah. Anugerahkanlah juga kepada kami ya Bapak pengendalian, penguasaan diri yang kuat. Karena kadang-kadang sebagai manusia kami merasa bahwa kami tidak cukup mengendalikan dan menguasai diri kami. Dan mungkin justru terjatuh di dalam emosi, di dalam keputusasaan dan tidak mau berlaku apa-apa. Bapak yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk kondisi pandemi yang saat ini masih kami rasakan. Kami bersyukur ya Bapak, karena kami dalam kacamata kami yang terbatas melihat bahwa kondisi pandemi boleh berangsur-angsur membaik, sehingga pada saat ini kami boleh melakukan perekaman kembali di gedung gereja. Dan kami tentu berharap kondisi ini akan terus berangsur-angsur membaik. Tetapi di tengah rasa sukacita ini kami juga tetap ingin mendoakan para dokter, para tenaga kesehatan yang terus berjuang di dalam menjalankan pelayanan mereka yang luar biasa di masa-masa pandemi ini. Kami mohon berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan ketabahan. Kami juga ingin berdoa untuk para pasien, orang-orang yang pada saat ini masih terpapar dan masih harus beristirahat. Kami mohon ya Bapak, berkatilah mereka dengan kekuatan, dengan pengharapan, dengan iman. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan bagaimana Tuhan menyertai mereka di masa-masa yang sulit ini. Bapak yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk gereja ya Bapak. Karena kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang satu, sebagai bagian dari gereja Tuhan yang satu, kami merasakan bahwa ada banyak keterbatasan yang kami lakukan. Kami mohon ya Bapak, berkatilah senantiasa para pengurus gereja, baik dari majelis jemaat, para pengurus komisi, para pendeta dan penatua, tidak hanya di GKI Tasim, tapi juga seluruh gereja yang lain. Sehingga kiranya kami dapat sungguh-sungguh menjalani tugas panggilan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya, bahkan di tengah keterbatasan. Dan oleh karena itu ya Bapak, kami ingin menyerahkan tidak hanya seluruh doa, pengharapan, permohonan kami, tetapi juga seluruh hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya di dalam tangan kuasa-Mu, maka segala sesuatunya akan menjadi baik pada waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya
kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat-Nya. Nat yang mendampingi persembahan kita diambil dari 1 Tawari, pasal 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRAS atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke kantor gereja pada saat-saat jam buka. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian. Sekarang beri syukur, KJ 28. Berdoa bersama mengucapkan doa persembahan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, kembali kami bersyukur Tuhan atas segala berkat hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Dengan segala syukur kami juga menyampaikan persembahan kami Tuhan. Semoga bisa dipergunakan dengan sehikmat atas kebijakan dari para pengurus majelis dan pengerja gereja. Untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga mereka yang telah memberi Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.